Halo teman-teman semua, kenalin nama gua Yosal. Kali ini gua mau review sepatu Hoka Speedgoat 5 gua yang gua beli tahun lalu. Ini pemakaian sekitar 1 tahun. Kalau nggak salah ini umurnya udah 10 bulan lah gua pakai. Tapi sebenarnya 10 bulan itu nggak gua pakai terus ya, karena gua nggak lari terus, tapi ada roadnya. Ini gua review aja setelah pemakaian 10 bulan. Walaupun nggak 10 bulan tuh full terus gue pakai. Nah, dari sini gue lihat uppernya masih terlihat bagus, kainnya belum ada yang rusak. Tuh. Dari uppernya ya kita lihat, ini kan bahannya kain, jadi kalau misalkan kain tuh kayak bisa robek gitu loh kalau kena benda-benda yang tajam. Alhamdulillah ini uppernya atau kain atasnya ini belum ada yang rusak, bisa dilihat ya. Tuh. Nah, ini dari depannya seperti ini. Lalu kalau misalkan dari dalamnya nih kita lihat, nah, insole ininya juga tulisannya udah hilang, udah pasti ya, karena kan kena air, keinjak-injak. Nah, tapi ininya masih bagus. Tuh. Ya, masih bisa. Lalu coba kita lihat di bagian midsole-nya. Midsole-nya juga masih bagus, belum ada kerusakan sama sekali, cuma kotor-kotor aja dan lecet. Nah, kayak gini nih, ini lecet biasanya kena batu atau kena benda-benda tajam, tapi so far ini masih bagus. Dari tulisannya juga detailnya masih bagus. Tuh, tuh ya, misalnya masih bagus, belakang kiri kanan kebanyakan sih lecet aja ya. Nah, lalu paling ini sedikit nih belakangnya, di bagian ini tuh agak kebuka dikit ya, tapi ini masih keras banget ini. Tuh, bagian outsole-nya. Coba kita lihat bagian outsole-nya. Nah, di sini ini pakai Vibram ya, kalau Hoka Speedgoat 5 tuh outsole-nya Vibram, sudah Vibram jadi empuk. Ini gripnya tuh juga kalau lihat ya teman-teman, gripnya tuh masih pada ini ya, masih pada bagus gitu, belum ada yang aus, belum ada yang terkikis. Maksudnya nggak terlalu terkikis. Ini di sini ada sedikit bolongan ya, mungkin ini kena bebatuan yang tajam nih. Tapi kemarin ini baru gue pakai buat trekking santai ke Sentul dan masih oke. Dan gue injek di bebatuan ya, jadi kan ada medannya yang miring gini, misalkan gini miring gini. Lalu ini sepatunya gue injek di batu, ini kan batu ya, ceritanya batu miring. Speedgoatnya gue injek, ternyata masih nempel gitu loh. Jadi speedgoat itu di bebatuan itu nempel. Itu gue injeknya bebatuan yang kering gitu ya, nggak ada lumutnya, jadi batu kering nempel. Kalau dari fisik alhamdulillah ini belum ada yang rusak sama sekali, jadi masih kemungkinan besar masih bisa dipakai sampai setahun lagi nih, tergantung pemakaiannya ya. Misalkan gue pemakaiannya nanti di tengah jalan ternyata ada yang robek di ininya ya, mau nggak mau gue harus beli lagi, atau enggak kalau bisa direparasi ya direparasi aja, karena ini memang masih bagus banget, masih kuat tuh. Gue pakai juga ini kemarin, masih nyaman gitu, walaupun udah beberapa bulan gak gue pakai karena memang nggak lari di trail ya. Kalau dari talinya juga belum ada kerusakan, tuh masih bagus. Ini paling sedikit doang nih, kayak gini-gini doang. Tuh. Coba lihat sepatu yang kanan, sama ini juga nggak ada yang kerusakan yang parah banget. Berarti memang sepatu Speedgoat 5 ini memang recommended banget buat nge-trail ya. Tapi ada beberapa kekurangan menurut gua. Kalau dari Speedgoat 5 itu kan ini uppernya itu bahannya kain ya. Jadi si upper karena bahannya kain, kalau misalnya kita basah kena hujan, otomatis air langsung masuk ke dalam sepatu. Beda dengan yang Speedgoat 4 yang bahannya tuh kayak bukan kain gitu. Jadi airnya nggak gampang masuk gitu. Itu kekurangannya menurut gue itu aja sih. Dari empuknya, dari dipakainya juga enak, nyaman. Dan untuk kalau misalkan ini juga tips, kalau misalkan mau nyuci jangan pakai sikat yang ini yang keras, jadi pakai sikatnya yang lembut ya. Sikatnya udah pernah gue review di video sebelumnya, silahkan dicek aja. Jadi kalau pakai yang keras itu nanti kainnya bisa rusak kayak gini nih. Ini agak-agak apa ya,
ngangkat gitu. Karena gua waktu itu eh, nyikatnya pakai sikat yang agak keras, jadi kainnya itu kayak ketarik dikit gitulah. Sini ada nggak? Mungkin ini kalau kelihatan, kalau lihat langsung kelihatan jelas kayak agak bulu-bulunya itu naik gitu. Jadi gue saranin nyikat uppernya, karena ini bahannya kain, pakai sikat sepatu gitu yang lembut. Oh iya, tadi kekurangannya kan karena ini bahannya uppernya itu kain, jadi kalau kena air itu bisa langsung masuk. Nah, kelebihannya karena ini bahannya kain, jadi sepatu ini lebih ringan dari Hoka Speedgoat 5 yang sebelumnya, yaitu yang Speedgoat 4. Kemarin gue sharing sama teman gue, dia pakai SG 4. Ternyata emang kelebihannya itu yang sepatu dia memang airnya nggak cepat masuk, tapi sepatunya agak lebih berat. Nah, cuman kalau yang ini sepatunya gampang masuk air tapi lebih ringan. Jadi ada plus minusnya antara Speedgoat 4 dan Speedgoat 5. Oke. Mungkin review singkat dari gua setelah pemakaian hampir setahun segitu aja. Kalau ada pertanyaan buat teman-teman semua, silakan komen di bawah ya. Oh ya, sepatu ini juga cocok untuk hiking atau ultralight hiking gitu ya. Oke. Terima kasih.